Halo semuanya, perkenalkan saya Terengganis Kamerlangga, NPM 6111801 dari kelas Struktur dan Konstruksi Bangunan Berbentang Tinggi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai struktur dan konstruksi dari bangunan yang saya rancang di Studio Perancangan Arsitektur 6. Langsung saja videonya, selamat menyaksikan. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai data umum bangunan, konsep struktur beserta perhitungannya, ketahanan struktur terhadap beban, tahapan dan metode konstruksi yang digunakan, integrasi struktur dengan utilitas, dan detail fasad. Dimulai dari data umum bangunan. Jadi bangunan ini berlokasi di Hub Jalan Cihampelas dengan Jalan Wastu Kencana dan berfungsi sebagai politeknik dengan jurusan arsitektur, desain interior, dan DKV. Bangunan ini berdiri di tapak seluas 5.045 meter persegi, di mana pada tapak ini terdapat bangunan heritage yaitu Galeri Wastu. Kehadiran Galeri Wastu ini disikapi oleh bangunan dengan bentuk sudut-sudutnya yang cenderung melengkung agar selaras dengan Galeri Wastu. Bangunan ini terdiri dari 9 lantai yang terbagi menjadi 2 lantai basement, 2 lantai podium, dan 5 lantai tower. Dari keseluruhan lantai tersebut, terdapat 2 ruang bentang lebar yang digunakan sebagai ruang serbaguna dan studio arsitektur. Masuk ke konsep struktur. Bangunan ini secara keseluruhan menggunakan struktur rigid frame beton bertulang yang didukung oleh core beton bertulang pula. Grid yang digunakan ada yang 8 x 8 meter, ada yang 4,5 x 8 meter, dan ada yang 4 x 8 meter. Lalu mengapa yang dipilih adalah sistem struktur ini? Jadi, ada 2 faktor yang menjadi dasar pertimbangan mengapa saya memilih struktur ini. Yang pertama, dari segi bentuk. Bentuk bangunan ini cenderung meliuk sehingga membutuhkan sistem struktur yang mampu menyesuaikan dengan bentuk tersebut. Struktur rigid frame beton bertulang dapat dicor menyesuaikan dengan bentuk lengkung bangunan sehingga cocok untuk digunakan. Faktor kedua, yaitu dari segi fungsi. Bangunan berfungsi sebagai politeknik, yang mana ruang-ruangnya terdiri dari ruang kelas, bengkel, dan sebagainya, yang lebih cocok apabila modul antar ruangnya itu mirip dan terbagi secara grid, agar terkesan rapi dan efisien. Struktur terbagi menjadi 2 bagian, yaitu substructure dan upper structure. Untuk substructure, terdapat rigid frame berupa kolom, balok, sluf beton bertulang, lalu ada core beton bertulang, DPT beton bertulang, dan pondasi tiang pancang. Pada upper structure, terdapat rigid frame juga berupa kolom yang pada gambar isometri ini berwarna merah muda, balok induk yang berwarna kuning, balok anak yang berwarna hijau, dan plat lantai. Selain itu juga ada core beton bertulang, atap dak beton, dan atap teras baja pipa yang berwarna ungu pada isometri. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari masing-masing elemen struktur yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama-tama adalah kolom. Mutu beton yang digunakan adalah K450. Lalu jenis kolom terbagi menjadi 2, yang menopang tower dan yang menopang podium. Seluruhnya ini dihitung menyesuaikan dengan jumlah lantai yang ditopang, sehingga tiap lantainya berbeda ukuran, mengecil hingga ke lantai atas. Ukurannya bisa dilihat pada tabel. Untuk pondasi, jenisnya mirip dengan kolom, di mana terbagi antara yang menopang podium dan menopang tower. Pondasi yang digunakan adalah tiang pancang dengan diameter 40 cm. Jumlah tiang pada masing-masing titiknya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk balok. Ukurannya ini didasari dari 1/12 bentang untuk balok induk dan 1/24 bentang untuk balok anak. Ukuran balok juga bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk truss yang diletakkan pada ruang serbaguna dan studio, yang keduanya ini memiliki bentang 16 meter, digunakan rumus 1/15 bentang, dan didapatkan ketebalan truss sebesar 1,1 meter. Untuk ketebalan plat lantai diperoleh dari 1/35 bentang, yang dimana platnya yang digunakan ini setebal 12 cm. Berikutnya masuk ke penjelasan mengenai ketahanan struktur terhadap beban. Beban yang bekerja pada bangunan ini yang pertama adalah beban aksial yang terdiri dari beban gravitasi, beban hidup dari pengguna dan furnitur, lalu beban mati yaitu beban dari struktur bangunan itu sendiri.
Berikutnya adalah beban lateral yang disebabkan oleh gempa bumi dan angin yang menabrak bangunan. Seluruh beban tersebut disikapi oleh struktur bangunan dengan menyalurkan beban-beban tersebut secara horizontal oleh balok, lalu secara vertikal oleh kolom dan core, hingga akhirnya sampai mencapai fondasi. Untuk mendukung keseimbangan bangunan, diletakkan dua buah core dengan jarak antara kurang lebih 20 meter. Dengan adanya core di dua titik, akan mengunci satu sama lain, sehingga core tidak menjadi titik poros, jadi bangunan tidak akan terotasi. Selain core, karena bangunan ini panjangnya melebihi 35 meter, pada bangunan ini diaplikasikan siar dilatasi untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa. Sistem siar dilatasi yang digunakan adalah dilatasi dengan kolom yang diletakkan di area tengah bangunan. Jadi, apabila ada satu bagian bangunan yang retak atau runtuh karena gempa, tidak akan mempengaruhi seluruh bagian dari bangunan. Lalu bisa dilihat dari maket, jadi karena bangunan ini menggunakan sistem rigid frame yang hubungan antara kolom dan baloknya ini menggunakan sistem jepit, lalu dibantu juga oleh core, maka bangunan ini akan kuat dalam menangani beban baik itu secara aksial maupun secara lateral. Setelah membahas mengenai struktur pada bangunan, pengaplikasiannya dapat dilihat lebih lanjut melalui gambar-gambar kerja yang saya lampirkan. Yang pertama adalah denah fondasi, lalu pembalokan atau sloof lantai B2, pembalokan lantai B1, pembalokan lantai dasar, pembalokan lantai 1 di mana ada ruang bengkel yang tidak menggunakan balok karena adanya overhead crane. Lalu pembalokan lantai 2 di mana ada ruang BBL serbaguna, pembalokan lantai 3, pembalokan lantai 4, 5, dan 6, potongan melintang, dan potongan memanjang. Lalu, bagaimana bangunan ini akan terbangun? Jadi, metode konstruksi yang digunakan adalah bottom up. Metode ini digunakan karena lebih mudah dan tidak membutuhkan tenaga ahli khusus dalam pelaksanaannya. Pembangunan dari metode ini dimulai dari struktur paling bawah atau fondasi hingga ke atas sampai ke atap. Tahapan konstruksinya dimulai dari persiapan dan penggalian lahan, lalu dibangun lantai basement, berikut pemasangan fondasi dan tiang pancang, serta DPT beton berpulang. Setelah itu, dibangunlah core yang nantinya akan digunakan menjadi tangga kebakaran, lift, dan shaft utilitas. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan elemen arsitektural berupa kolom, balok, dan plat lantai. Tahapan ini dilakukan secara bertahap dari lantai dasar hingga lantai 6. Setelah itu, dilakukan pemasangan atap dak beton dan truss pada ruang-ruang berbentang lebar. Dilanjutkan dengan pembangunan elemen non-arsitektural, yaitu dinding interior dan eksterior. Berikutnya adalah pemasangan fasad berupa second skin perforated metal panel dan ACP beserta rangka-rangkanya. Terakhir, dilakukan finishing dengan memasang lantai, pengecatan, dan lain sebagainya. Integrasi antara struktur dan utilitas terletak pada kedua core bangunan. Pada core yang pertama, terdapat sarana utilitas seperti lift pengunjung, tangga kebakaran, shaft elektrik, serta shaft plumbing. Lalu untuk core yang kedua, terdapat lift pemadam kebakaran, smoke stop lobby, dan tangga darurat. Fasad bangunan pada tower menggunakan second skin perforated metal panel dengan rangka kombinasi antara baja WF 10x20 cm dan baja rangka hollow 10 cm. Second skin ini dipasang dengan jarak antara dengan bangunan selebar 80 cm. Ini menyesuaikan dengan overstack atap. Pada jarak antara tersebut diberi catwalk berupa metal grill untuk maintenance dan di atasnya diletakkan planter box. Planter box bertemu dengan jendela tipe awning yang bisa dibuka tutup untuk mendukung penghawaan alami di ruang dalam.
Berikut merupakan gambar perspektif dari ruang kelas yang tercover fasad perforated metal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.